tertulis di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai habis. Saudara-saudari, kita fokus di ayat 3, 4, dan 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudari, kita saat ini memasuki masa-masa di mana tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu mereka yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Mereka mempertanyakan tentang kedatangannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, supaya tidak ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudari, tahun 2012 adalah tahun-tahun yang menegangkan bagi umat manusia. Karena umat manusia meyakini saat itu adalah masa-masa akhir, adalah masa-masa di mana bumi dan isinya akan berakhir. Saudara-saudari, hambanya mendengar di alam roh, tahun 2012, seharusnya dunia sudah berakhir. Seharusnya bumi segala isinya sudah berakhir. Namun, Tuhan tidak ingin manusia binasa. Karena hari Tuhan adalah hari yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Tuhan sabar terhadap manusia, supaya manusia berbalik dan bertobat, supaya manusia tidak binasa. Hambanya mendengar jelas di alam roh, Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia bertobat. Saudara-saudari, mengapa begitu lama Tuhan menunda kedatangannya?
Karena Tuhan sabar terhadap manusia. Dan Tuhan mau supaya semua orang selamat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mereka yang mengharapkan kedatangan Tuhan adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Namun, waktu demi waktu berlalu, Tuhan belum datang-datang. Dan hal ini menimbulkan kekecewaan pada manusia. Tetapi ketahuilah, Tuhan mau supaya banyak orang, supaya semua orang selamat. Supaya tidak ada yang binasa. Saudara-saudari, waktu-waktu saat ini adalah waktu-waktu di mana dunia yang gelap ini waktu-waktu yang urgen, mendesak. Tuhan tidak bisa lagi menunda kedatangannya. Dan saat kedatangan Tuhan, dunia dan isinya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan hal-hal itu sangat mengerikan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Manusia mengharapkan kedatangannya. Namun, Tuhan menunda kedatangannya karena Ia sabar terhadap semua orang. Supaya semua orang berbalik dan bertobat, sehingga mereka tidak binasa. Saudara-saudari, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tersebut perlu bertobat. Manusia tersebut harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia tersebut harus mengakui dosa-dosanya. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Saudara-saudari, hanya Tuhan Yesus Kristus
yang berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Saudara-saudari, di dunia yang gelap saat ini, anggur hawa nafsu tercurah atas dunia, sehingga manusia-manusia hidup menuruti hawa nafsunya. Jikalau mereka tidak berbalik dan bertobat, mereka akan binasa. Kalau mereka berbalik, bertobat, mengakui dosa-dosanya pada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa manusia, maka ia akan selamat. Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa manusia. Pekerjaannya sudah selesai. Dan manusia-manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, manusia-manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita juga perlu berjaga-jaga. Karena anggur hawa nafsu tercurah dengan luar biasa. Kita perlu firman-Nya. Firman-Nya adalah terang dan jalan bagi hidup kita. Saudara-saudari, kedatangan Tuhan sudah tidak bisa ditunda lagi. Dan sudahkah manusia-manusia di muka bumi ini siap menghadapi kengerian yang luar biasa itu? Saudara-saudari, kita patut bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu. Untuk kita bertobat. Berbalik kepadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dunia saat ini sedang digoncang sehingga manusia mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kegoncangan yang terjadi diizinkan Tuhan supaya manusia mengetahui bahwa manusia kuasanya terbatas. Karena manusia hanya debu tanah. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam kegoncangan yang terjadi di dunia ini, membuat manusia menyadari bahwa manusia hanyalah debu tanah. Memiliki kuasa yang terbatas. Baiklah manusia tersebut tidak hanya menyadari, namun mengambil langkah untuk bertobat. Mengandalkan kuasanya yang tak terbatas itu. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya ini menjadi berkat dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Amin.